Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 13 ingin menjelaskan materi pada hari ini, yaitu tentang konstitusionalisme, konstitusi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang akan dibawakan oleh Ida Fitria Salsabila, Anis Indah Lestari, dan Aisyah Nufatia. Happy watching! Jadi, saya Aisyah Nufatia ingin menjelaskan tentang konstitusionalisme. Yang pertama adalah pengertian konstitusi. Sebelum kita melangkah ke konstitusionalisme, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang pengertian konstitusi. Menurut Ramlan Surbakti, pada tahun 2014 memberikan 5 pengertian dasar mengenai konstitusi. Yang pertama adalah the birth certificate of nation state, atau konstitusi merupakan akte kelahiran suatu negara. Kedua, konstitusi is a law is derived from the constitution. Maksudnya, konstitusi merupakan hukum dasar atau sumber hukum yang menjadi acuan segala produk perundang-undangan. Yang ketiga, constitution is a prescription for a good society for the best regime. Artinya, konstitusi memuat bagaimana preskripsi atau tujuan dari berdirinya suatu negara. Dalam bahasa filsafat politik disebut bagaimana pengendalian cita-cita dari rezim terbaik atau masyarakat terbaik yang hendak dicapai oleh suatu bangsa atau negara. Yang keempat, konstitusi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Dan yang kelima, konstitusi is a political contract among citizens, atau kontrak politik antar warga negara. Jika 5 pengertian tersebut digabungkan, kita bisa mendefinisikan konstitusi sebagai akte kelahiran suatu negara yang berlaku pula sebagai sumber hukum dengan mendasarkan pada tujuan negara tersebut didirikan, serta memuat pula bagaimana mekanisme peraturan agar tujuan negara terwujud yang sebenarnya merupakan manifestasi dari kontrak sosial antar warga negara. Selanjutnya kita melangkah ke konstitusionalisme. Menurut Ramlan Surbakti pada tahun 2014 juga menjelaskan bahwa negara yang menganut sistem pengendalian atas kekuasaan negara disebut konstitusionalisme. Hal ini sekaligus mengantarkan kita pada pemahaman bahwa pada dasarnya konstitusi atau undang-undang dasar ada yang menganut paham konstitusionalisme, ada yang tidak. Surbakti menjelaskan, konstitusionalisme merupakan mekanisme sentral untuk mengendalikan kekuasaan politik dan menjamin kebebasan warga negara. Penjelasan di atas mengingatkan kita pada sebuah ungkapan populer dari Lord Acton bahwa power corrupt and absolute power corrupts absolutely. Ringkas kata, adanya mekanisme pembatasan kewenangan politik yang termuat dalam konstitusi yang mengikuti konstitusionalisme bertujuan agar kekuasaan tidak korup atau semata-mata. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang esensi paham konstitusionalisme. Yang pertama, paham konstitusionalisme memuat esensi pembatasan kekuasaan, seperti konsep dasar bahwa konstitusionalisme dalam arti yang umum adalah a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle that the authority of government derives from limited by a body of fundamental law, kata Don E. Fernbacher. Dengan demikian, paham konstitusionalisme memuat esensi pembatasan kekuasaan, dan kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Yang kedua, berbasis pada kesepakatan umum.
Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan di mana organisasi negara itu diperlukan oleh warga negara agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dari apa yang dinamakan negara. Sebagaimana yang ditegaskan oleh William George Andrews bahwa the members of political community have definition common interest which they seek to promote the project through the creation and use of the compulsory political mechanism we call the state. Yang ketiga, sebagai komponen integral dari pemerintahan demokratis. Paham konstitusionalisme merupakan komponen integral dari pemerintah yang demokratis. Tanpa memberlakukan konstitusionalisme pada dirinya, pemerintahan demokratis tidak mungkin terwujud. Argumen ini didasarkan pada suatu prinsip bahwa pemerintahan yang demokratis hanya dapat tercipta manakala konsep demokrasi yang dibangun adalah konsep demokrasi yang berdasar atas hukum atau demokrasi konstitusional. Dan yang terakhir, menghendaki pelaksanaan kekuasaan. Dalam paham konstitusionalisme, pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan merupakan suatu keharusan konstitusional sebagaimana kekuasaan itu diperoleh serta lingkup kekuasaan itu digunakan. Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Menurut C.F. Strong, a system of government in which the majority of the ground members of political community participate through a method of representation which secures that the government is ultimately responsible for its actions to that majority. Jadi dalam sistem pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas masyarakat politik menghendaki bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan kepada mayoritas itu. A.D. Bellefant menegaskan, no one can exercise authority without responsibility of or assume the liability without supervision. Jadi tidak seorang pun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya pembahasan pada minggu kali ini akan dilanjutkan oleh Ida Fitria Salsabila yang akan menjelaskan tentang konstitusi negara. Oke, selanjutnya yaitu konstitusi negara. Dalam arti luas, konstitusi itu merupakan keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan sebagai organisasi sebuah negara. Adapun dalam arti sempit, konstitusi itu merupakan aturan dasar sebuah negara yang sifatnya tertulis. Konstitusi itu seringkali diartikan sebagai undang-undang dasar sebuah negara. Pendapat ini bisa benar jika konstitusi itu hanya diartikan secara sempit, karena UUD itu merupakan konstitusi yang sifatnya tertulis. Tapi pendapat ini juga bisa salah jika konstitusi diartikan secara luas. Pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Pada hakikatnya, konstitusi itu merupakan hukum dasar yang tertinggi. Dikatakan dasar karena semua peraturan-peraturan hukum yang ada dalam sebuah negara itu harus didasarkan pada maksud dan tujuan yang termuat di dalam konstitusi. Dan dikatakan tertinggi, itu karena semua peraturan-peraturan yang ada itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Selain karena sifat dasarnya tadi juga, pentingnya konstitusi bagi sebuah negara tentu dilatar belakangi karena apa yang termuat di dalam konstitusi itu sendiri. Dan secara umum, muatan atau substansi yang terkandung dalam konstitusi antara lain meliputi 1. Kaidah yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan. 2. Pembagian tugas penyelenggara negara. 3. Deskripsi lembaga-lembaga negara. Dan yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu tujuan dibentuknya konstitusi.
Tujuan dibentuknya konstitusi antara lain untuk memberikan pembatasan dan pengawasan pada penguasa sebagai penyelenggara organisasi negara, sehingga penguasa itu bisa mengetahui batas-batas kekuasaan mereka tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Hal ini ditunjukkan agar sang penguasa dapat menyadari bahwa mereka bukanlah yang maha kuasa, yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Dan tujuan selanjutnya yakni untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi warga negara. Dan berbicara mengenai konstitusi dalam konteks negara Republik Indonesia, yang berlaku sebagai konstitusi adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia, atau yang seringkali disingkat menjadi UUD 45. Dan sekalipun konstitusi itu merupakan hukum dasar dan tertinggi, ini bukan berarti konstitusi itu bersifat kekal dan abadi seperti kitab suci. Karena konstitusi itu juga bisa mengalami perubahan, pembaharuan, bahkan pergantian. Dan perubahan konstitusi itu bisa berupa amandemen maupun pembaharuan konstitusi. Amandemen konstitusi itu merupakan perubahan yang hanya sebatas pasal-pasal tertentu tanpa mengubah keseluruhan konstitusi itu sendiri. Sedangkan pembaharuan konstitusi itu merupakan perubahan yang dilakukan secara keseluruhan terhadap konstitusi yang lama dan menggantinya dengan konstitusi yang baru. Dan sistem pembaharuan konstitusi di Indonesia itu menganut sistem perubahan yang pertama, yakni perubahan dengan cara amandemen. Tapi yang perlu kita ketahui, sekalipun perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang ada di Indonesia itu menganut sistem amandemen, Indonesia sendiri pernah beberapa kali mengganti konstitusinya. Perubahan ini atau tepatnya pergantian konstitusi ini terjadi karena adanya perubahan, karena salah satunya adanya perubahan bentuk negara. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Naskah ini resmi dimuat dan disiarkan oleh penerbit resmi yang bernama Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan paling tertinggi. Kemudian ada konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yakni berlaku UUD 1945. UUD 1945 ini terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ini berlakunya UUD RIS. Nah, yang UUD RIS terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Kemudian ada periode 17 Agustus 1959 sampai dengan 5 Juli 1959. Berlaku UUDS 1950 terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Yang terakhir periode 5 Juni 1959 sampai dengan sekarang, yaitu berlakunya UUD 1945. Khusus untuk periode keempat ini
berlaku UUD 1945 dengan pembagian sebagai berikut. Pertama, UUD 1945 yang belum diamandemenkan. Yang kedua, UUD 1945 yang sudah diamandemenkan, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemennya sebagai berikut. Yang pertama, amandemen ke-1 pada sidang umum MPR yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua, amandemen kedua pada sidang tahunan MPR yang disahkan pada 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 10 November 2001. Yang terakhir, amandemen keempat pada tahunan MPR yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2021. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ini ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, UUD yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang-sidangnya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai dengan 19 Juli 1945. Jika naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan, maka setelah 4 kali mengalami perubahan, kini jumlah materi Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 99 butir ketentuan. Nah, perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak mengakibatkan konstitusi yang asli atau UUD 1945 yang tidak berlaku lagi. Sistem perubahan UUD 1945 adalah dengan adendum yang menyisipkan bagian perubahan ke dalam naskah UUD 1945. Sistem ini meniru model perubahan Amerika Serikat. Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, naskah UUD 1945 terdiri atas: yang pertama, naskah asli UUD 1945. Kedua, naskah perubahan pertama UUD 1945. Ketiga, naskah perubahan kedua UUD 1945. Keempat, naskah perubahan ketiga UUD 1945. Dan yang terakhir, naskah perubahan UUD 1945. Dengan demikian, maka Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun, jumlah nomor pasal tetap yaitu 37, tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara menambahkan huruf A, B, dan C dan seterusnya setelah nomor pasal atau angkanya, misalnya pasal 28, kemudian pasal 28A, pasal 28B, dan seterusnya. Kemudian ada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4. Pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Yang kedua ada bentuk pemerintahan adalah republik. UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedang republik adalah bentuk pemerintah. Ketiga, ada sistem pemerintahan adalah presidensial. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Yang terakhir yaitu sistem politik adalah demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.